Rismond Sianipar kembali diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi. Rismond dicecar 49 pertanyaan mengenai video yang diunggahnya di media sosial miliknya. Lebih dari 10 video yang akan didalami, namun baru 2 video yang selesai diperiksa penyidik. Rismond mengaku dirinya ingin menjawab pertanyaan secara detail dan mendalam. Tadi ada 49 pertanyaan ya terkait dengan video di YouTube saya Bali G Academy dan di akun X saya @sianiparismond ya. Jadi ada sekitar 9 sampai 12 sebenarnya video saya yang akan ditanyakan. Saya menjelaskan secara sedetil-detilnya ya kajian ilmiah saya, karena memang kita ini orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tidak pernah ketemu sebelumnya dan disatukan dengan nilai akademis, nilai-nilai saintifik. Saya dengan Bu Tifa juga kenalnya 15 April 2025 di UGM, bahkan di depan ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi kita dipertemukan dengan nilai saintifik itu. Itulah yang saya jelaskan sedetil-detilnya, sehingga saya hanya jawab hari ini 2 pertanyaan saja. Karena saya merasa saya harus menjelaskan sedetil-detilnya, bahkan tadi ada ini bagian tulisan saya menjadi bagian buku Jokowi's White Cover, saya print dalam bentuk buku juga dan kami serahkan. Belum selesai. Karena apa? Karena saya ingin diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjelaskan setenis-tenisnya. Gitu. Bahwa di luar sana dikatakan fitnah, kebencian, dan lain-lain. Bagaimana kebencian itu ada kalau kita ada parameternya, ada metodenya, bahkan ada source code-nya, ada kajian terhadap output tersebut, bahkan tidak menyentuh personal Pak Joko Widodo. Kalau kalian bisa membelinya nanti tanggal 27 Agustus kami grand launching ya buku tersebut, kalian lihat jauh sekali dari kebencian buku itu. Gitu loh. Jauh sekali dari kebencian, itu cuma metode-metode yang kami lakukan sesuai dengan keilmuan kami untuk memenuhi rasa ingin tahu kami sebagai peneliti. Dan kami jawab, yang diupload Dian Sandi Utama itu banyak kejanggalan. Banyak hal-hal yang kami buktikan itu potensi-potensi manipulasi digital. Selain Rismond Sianipar, Polda Metro Jaya juga memeriksa terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Total ada 10 orang yang diperiksa secara maraton dalam sepekan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya kejar target. Seluruh saksi terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi diperiksa secara maraton dalam pekan ini. Kemarin, Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor. Dr. Tifa menggenggam buku Jokowi White Papers dan membawanya masuk saat menjalani pemeriksaan. Sebelum Dr. Tifa, polisi juga telah memeriksa mantan Ketua KPK Abraham Samad. Roy Suryo, Kurnia Triani, dan Rizal Fadilah juga telah diperiksa sebagai saksi terlapor pada hari Rabu lalu. Sementara pada hari Selasa, 19 Agustus 2025, Polda Metro Jaya juga memeriksa 3 orang saksi, yakni Meriakti, aktivis KNPRI, Sunarto, YouTuber, dan Arif Nugroho, seorang jurnalis. Ya memang saya dari awal menyatakan seorang saksi itu harus bisa atau harus hanya mengatakan apa yang dia lihat dengan mata dia sendiri dan apa yang dia dengar dengan telinga dia. Seorang saksi nggak boleh dimintain pendapatnya, apakah Bapak lihat ini siapa. Kalau memang kita nggak mengerti, itu kita nggak boleh menceritakan atau berpendapat. Itu ahli kalau yang berpendapat. Saksi itu hanya mengatakan yang dia lihat dan dia dengar. Makanya tadi saya hanya menyampaikan yang saya lihat dan saya dengar pada pertanyaan seputar tanggal 22 Januari 2025. Kasus ini memasuki babak akhir dengan meningkatnya status perkara ke tahap penyidikan. Namun, hingga kini polisi belum mengumumkan siapa tersangka dari kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi. Publik menanti akhir drama kasus tudingan ijazah palsu ini. Apakah pemeriksaan maraton Roy Suryo CS akan berujung pada penetapan tersangka atau lagi-lagi hasil pemeriksaan polisi hanya menguap satu saja?
Sementara itu, Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Ova Emilia mengeluarkan pernyataan resmi terkait isu ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ova tegaskan Jokowi merupakan alumni UGM dan pihak kampus telah memberikan ijazah yang sesuai kepada Joko Widodo. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. 6. Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi. Hal ini berlaku untuk semua hal dan diterapkan untuk semua sivitas akademika UGM, termasuk alumni. Dan pemirsa, untuk mengetahui hasil pemeriksaan Rismon Hasiolan, Sianipar, Michael Sinaga, Nurdia Noviansyah Susilo terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, sudah ada rekan kami Ismalia Mediasari di Polda Metro Jaya. Selamat malam Ismalia. Seperti apa hasil pemeriksaan Rismon CS hari ini? Silakan. Ya, selamat malam Juno dan juga pemirsa. Kalau ditanya soal hasil pemeriksaan, memang tadi Rismon beserta kuasa hukumnya tidak mengungkapkan apa saja pertanyaan yang dipertanyakan oleh penyidik kepada Rismon dan juga saksi lainnya. Namun mereka dapat menyebutkan sebagian besar saja. Mereka hanya ditanyakan mengenai video-video yang berada di akun media sosial Rismon Sianipar. Ada lebih sekitar dari 10 video ini yang akan didalami, namun pada hari ini hanya 2 video saja yang baru selesai didalami. Itu dikarenakan memang tadi dikatakan oleh Rismon dan juga kuasa hukumnya mereka ingin menjawab secara menyeluruh, mendetail, runtut dan juga mendalam, sehingga mereka meminta kepada penyidik untuk kesediaannya hanya bisa menjawab 2 pertanyaan saja dari 49 pertanyaan yang akan diajukan pada hari ini. Namun besok pada Senin 25 Agustus 2025 Rismon kembali dipanggil atau dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan saksinya, keterangan berdasarkan video-video yang mau didalami juga. Dan selain Rismon, hari ini juga ada 2 saksi lainnya, saksi terlapor yang diperiksa di Polda Metro Jaya dan tadi juga sudah keluar pada pukul 18.00. Rismon sebelumnya datang ke Polda Metro Jaya ini pada pukul 10 dan keluar pada pukul 18.00. Ini berarti 8 jam lamanya mereka dimintai keterangan oleh penyidik atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya Juno, ini ada juga saksi terlapor lainnya seperti Dr. Tifa, seperti Roy Suryo dan juga kawan-kawan. Ini juga ada banyak saksi-saksi yang memang minggu ini sepertinya maraton untuk dimintai keterangan saksi terlapor dari kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dan sebagai informasi juga ada 4 laporan yang sudah naik ke dalam tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Yang pertama laporan pencemaran nama baik dan yang kedua adalah laporan menghasut orang lain. Kembali ke Anda Juno. Baik Ismalia, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. 4 pelaku penculikan hingga pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta yang jasadnya ditemukan di Cikarang, Jawa Barat berhasil ditangkap tim Resmob Polda Metro Jaya. Inilah wajah para pelaku yang berhasil ditangkap dan langsung ditahan di Polda Metro Jaya. 3 pelaku berinisial AT, RS, RAH ditangkap di Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara
Satu pelaku berinisial RW diringkus di Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya aksi keempatnya saat menculik korban sempat rekam kamera pengawas atau CCTV di salah satu pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur menggunakan 1 unit mobil. Jenazah Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN, dimakamkan di TPU Situ Gede, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur menemukan adanya luka akibat benda tumpul di leher dan dada korban. Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BUMN yang tewas dibunuh, dimakamkan di dekat pusara orang tuanya Kamis malam. Jenazah terlebih dahulu disolatkan di masjid di dekat TPU kemudian dimakamkan. Tangis keluarga pun pecah saat melihat jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat. Sementara itu, dari hasil otopsi, tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur menemukan adanya luka akibat benda tumpul di bagian leher dan juga dada korban, sehingga korban kesulitan bernafas. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Telah dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan DNA, toksikologi forensik, dan kemudian diserahkan kepada penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan selesai dilakukan pada pukul 19.00 WIB dan hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada penyidik setelah seluruh pemeriksaan penunjang selesai. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan jenazah dan diserahkan kepada keluarga pada hari Kamis tanggal 21 Agustus pukul 19.41. Jasad Muhammad Ilham Pradipta ditemukan di area persawahan Kamis pagi 21 Agustus dengan kondisi wajah, tangan, dan kaki korban terikat lakban. Sebelumnya 4 orang menculik korban di salah satu pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Keempat pelaku penculik hingga pembunuh sudah ditangkap tim Resmob Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menilai penculikan disertai pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta dilakukan secara berencana. Menurut Reza, pelaku sudah melakukan kalkulasi yang matang dari lokasi penculikan hingga alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Tampaknya tidak bisa dielakkan bahwa ini memang merupakan kejahatan berencana. Kalau kita bicara tentang kejahatan berencana, maka para pelaku, termasuk siapapun yang ada di belakang mereka, sesungguhnya sudah melakukan kalkulasi terhadap 4 elemen. Target ditentukan, siapa target yang akan kita culik. Jangan sampai salah culik, jangan sampai menculik orang yang tidak perlu untuk diculik. Jadi targetnya betul-betul didefinitifkan secara spesifik. Elemen yang kedua yaitu insentif. Apa manfaat yang akan diperoleh dari aksi penculikan tersebut? Apakah manfaat tersebut sebanding atau tidak dengan resiko yang akan dihadapi oleh para pelaku? Itu insentif. Elemen ketiga yang juga harus dihitung adalah terkait dengan sumber daya. Di tempat seperti apa, alat melumpuhkan korban jenisnya apa, berapa orang yang harus dikerahkan untuk menculik korban, kemudian akan dibawa ke tempat seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu berkaitan dengan instrumen atau sumber daya. Dan yang keempat yang juga tidak bisa dikesampingkan adalah elemen terkait dengan risiko. Bahwa para pelaku maupun orang yang mempekerjakan para pelaku sudah memperhitungkan risiko apa yang akan mereka hadapi dan bagaimana kemudian mengatasi risiko-risiko itu. Misalnya, bagaimana merusak CCTV, bagaimana membangun alibi, mempengaruhi para saksi, melarikan diri dari kejaran polisi, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau target, insentif, dan sumber daya serta risiko itu dipastikan tersedia di kepala pelaku atau para pelaku dan orang-orang di belakang mereka, maka sekali lagi ini bisa disebut sebagai pidana berencana dengan hukuman yang lebih berat daripada pidana. Noel, sapaan akrabnya, menjadi tersangka karena terbukti menerima uang 3 miliar rupiah. Wamenakar Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan sudah mengenakan rompi tahanan. Selain Immanuel, ada 10 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja.
Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Ketua KPK Setio Budianto mengumumkan bahwa Immanuel terbukti menerima uang 3 miliar rupiah. Adapun konstruksi perkaranya, atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 atau PJ K3 dengan biaya yang seharusnya sesuai dengan tarif PNBP, kemudian uang tersebut mengalir ke beberapa pihak, yaitu sejumlah 81 miliar. Dengan rincian, nanti akan didetailkan, pada tahun 2019 sampai dengan 2024, IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan beberapa pihak lainnya, serta digunakan untuk pembelian sejumlah aset seperti beberapa unit kendaraan roda 4 hingga penyertaan modal pada 3 perusahaan yang terafiliasi PJ K3. Kemudian GAH diduga menerima aliran uang sejumlah 3 miliar dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 yang berasal dari sejumlah transaksi, di antaranya setoran tunai mencapai 2,73 miliar. KPK merilis hasil operasi tangkap tangan yang menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer. Noel mengenakan rompi oranye, tak kuasa menahan air mata di hadapan awak media. Immanuel Ebenezer tak kuasa menahan air mata saat berjalan bersama tersangka lain di konferensi pers KPK. Mantan Ketua Umum Jokowi Mania ini berjalan mengenakan rompi oranye khas KPK sambil menahan tangisnya. KPK menjadikan Ebenezer sebagai tersangka karena terbukti menerima uang 3 miliar rupiah dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Total ada 14 orang yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. Dalam operasi senyap ini KPK juga menyita 15 unit mobil, 7 sepeda motor dan uang miliaran rupiah. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Immanuel Ebenezer meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Noel juga mengklaim tidak terjaring operasi tangkap tangan KPK serta membantah terlibat dalam kasus pemerasan. Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Tiga, saya minta maaf terhadap pelaku. Saya juga ingin klarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan, Ya, walaupun Noel membantah terlibat dalam kasus pemerasan, namun KPK mengungkap Noel bersama 10 tersangka lainnya terbukti memeras para pekerja melalui markup atau penggelembungan biaya sertifikasi. KPK mengungkap Immanuel Ebenezer memeras para pekerja dalam proses pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel dan para tersangka di Kemenaker menaikkan tarif sertifikasi K3 yang seharusnya hanya Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Markup atau penggelembungan ini naik berkali-kali lipat menjadi sekitar 2.082%.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum terhadap Wamenakar Immanuel Ebenezer yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan. Saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada. Ya, ikuti proses hukum yang ada. Ya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Model majalah Dewasa Lisa Mariana didampingi pengacaranya penuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait dugaan kasus korupsi pengadaan iklan bank. Usai diperiksa, Lisa ungkap dirinya mendapat aliran dana dari Ridwan Kamil. Selebgram Lisa Mariana telah usai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang melibatkan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023. Pemeriksaan Lisa berlangsung dari Jumat siang sekitar pukul 11.30 hingga Jumat sore sekitar pukul 16:28 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa, Lisa ungkap dirinya mendapat aliran dana dari Ridwan Kamil. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Aliran dana aja. Ya. Saya nggak hitung sih ya. Tapi sekitar 2 jam saya di dalam. Iya. Ya kan buat anak saya. Benar. Berapa banyak dan berapa? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Meski enggan menyebut jumlah dana yang diterima, Lisa menyatakan pemeriksaan berjalan lancar. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang menyebabkan kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya kemarin Rabu, Lisa Mariana mengamuk dalam siaran langsung di akun media sosial miliknya. Usai Barreskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA anaknya tidak cocok dengan Ridwan Kamil, sambil menangis Lisa Mariana mengamuk ungkap kekecewaannya. Lisa menduga ada rekayasa dalam proses pemeriksaan DNA. Selain itu, Lisa berjanji akan membongkar kasus korupsi proyek pengadaan iklan di salah satu bank yang menyeret nama Ridwan Kamil, mantan orang nomor 1 di Jawa Barat. Aksi sekelompok orang yang berjalan di tengah jalan sambil menenteng senjata tajam dan berusaha menyerang kelompok warga lain terekam kamera ponsel pengendara yang melintas. Detik berikutnya, bentrok antar 2 warga di Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat pecah. Suasana pun langsung mencekam dan kemacetan panjang tak terhindarkan. Bentrokan baru selesai setelah anggota Polresta Mamuju dikerahkan ke lokasi. Meski situasi sudah berangsur kondusif, aparat kepolisian masih disiagakan untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Menurut warga, bentrokan antar 2 warga kampung ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, mereka bentrok akibat pertandingan sepak bola. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Andika Habda, iNews melaporkan. 2 anggota BRIMOB diperiksa Polda Banten terkait insiden penganiayaan terhadap wartawan dan staf Kementerian Lingkungan Hidup saat meliput penyegelan sebuah pabrik pengolahan limbah di Serang, Banten. Polres Serang menangkap 2 orang tersangka pelaku pengeroyokan terhadap sejumlah wartawan dan staf Kementerian Lingkungan Hidup di Kabupaten Serang, Banten. 2 terduga pelaku adalah petugas keamanan PT Genesis Regeneration Smelting. Pengeroyokan dilakukan oleh sejumlah kelompok diduga security pabrik, ormas, dan oknum BRIMOB.
Menurut keterangan petugas kepolisian, polisi telah mengantongi nama-nama pelaku. Selain menangkap 2 pelaku, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Pengeroyokan terjadi karena adanya penyegelan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 import oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Perusahaan ini diduga tidak mengantongi izin dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Sebelum pengeroyokan terjadi, petugas keamanan diduga anggota BRIMOB sempat ditegur oleh pejabat Kementerian Lingkungan Hidup karena berusaha menghalangi tugas wartawan. Namun setelah penyegelan usai, ormas dan oknum anggota BRIMOB tersebut balik mengeroyok wartawan dan humas kementerian. Tim Liputan iNews melaporkan. Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati kembali digelar dengan pemanggilan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pati. Terungkap kenaikan PBB P2 hingga 250% dilakukan tanpa kajian dan rapat pertama berlangsung di rumah pribadi Bupati Pati Sudewo. Salam yang hadir yang bisa mengikuti secara langsung di kantor. Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati menghadirkan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Pati, Sukardi. Dalam rapat, tim Pansus mencecar Sukardi sejumlah pertanyaan terkait dasar kenaikan PBB P2 di Kabupaten Pati. Sukardi pun menjelaskan pada 23 Maret 2025, dirinya hanya hadir karena diundang tanpa tahu siapa pengundang resmi. Ia juga membenarkan rapat pertama kenaikan PBB tersebut digelar di rumah pribadi Bupati Sudewo, tanpa kehadiran sekretaris daerah dan asisten bupati. Di Pansus itu adanya tidak adanya surat itu pelibatan dari Sekda kemudian. Iya, itu gimana Pak tanggapannya Pak? Saya kan diundang. Terima kasih. Sementara itu, salah satu anggota tim Pansus Hak Angket menilai rapat kenaikan PBB di rumah pribadi Bupati Sudewo cacat hukum. Itu kan rapat dadakan ya Mas ya. Secara hukum sih memang tidak sah, tapi itu memang harus dilakukan. Menurut dari hasil rapat? Tadi ditemukan dari BPKAD yang lama belum ada kajian terkait kenaikan PBB. Berarti kenaikan PBB tanpa kajian Mbak ya? Belum ada kajian. Rapat Pansus Hak Angket akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan dari Kepala BPKAD Pati dan Dinas Inspektorat yang saat ini menjabat. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Bupati Pati Sudewo akhirnya kembali muncul di hadapan publik setelah 8 hari tidak terlihat pasca unjuk rasa ribuan warga menolak kenaikan PBB pada 13 Agustus lalu. Sudewo menghadiri acara pelepasan peserta Raimuna Daerah 13 kontingen Kuartir Cabang Pati tahun 2025 di Sanggar Kuarcap Pati, Jawa Tengah. Menanggapi isu dirinya sakit, Bupati Sudewo mengaku kini kondisinya sehat. Dirinya mengungkap baru kembali dari Jakarta untuk menghadiri rapat Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, di mana dirinya menjawab sebagai Wakil Ketua Umum 1. Terkait proses panitia khusus atau Pansus Hak Angket pemakzulan yang tengah bergulir di DPRD Pati, Sudewo menegaskan sikapnya. Alhamdulillah doanya. Dan di Jakarta ya karena itu APKASI, ada rapat APKASI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia dan juga menghadap Pak Menteri. Monggo saya menghormati proses di sana berjalan. Kalau dipanggil siap datang Pak? Ya, insya Allah. Sudewo juga memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Pati tetap berjalan normal. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yakin Indonesia dapat meraih kejayaan dengan dukungan generasi muda yang cerdas. Prabowo juga mengajak semua elemen bangsa untuk mengawal anggaran pendidikan agar tidak bocor. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Gak apa-apa saya bicara di depan wartawan. Saya katakan mereka sadar, mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Saya katakan mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama
anjing menggonggong, kafilah tetap akan terus. Kita berada di atas jalan yang benar. Percaya sama saya. Kita berada di atas jalan yang benar. Kita akan menuju kebangkitan bangsa Indonesia karena kita akan kuasai kembali kekayaan bangsa Indonesia untuk rakyat Indonesia. Tapi saudara-saudara, kalau kita sudah kuasai kekayaan kita, kita perlu tenaga-tenaga, awak-awak, anak-anak muda yang bisa mengelola kekayaan itu. Kita sudah kuasai, kita tidak ngerti gimana menjalankan itu. Karena itu pendidikan sangat-sangat penting. Karena itu walaupun kita sudah anggarkan pendidikan terbesar, kita harus sekarang menjaga anggaran itu tidak boleh bocor. Talenta, Miliano Jonathan dan Mauro Zylstra akan segera dinaturalisasi dalam waktu dekat. Dokumen kedua pemain dipastikan sudah lengkap, segera diambil sumpahnya menjadi WNI dan siap membela skuad Timnas Garuda. PSSI memastikan proses naturalisasi calon amunisi pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathan segera terrealisasi. Ketua PSSI Erick Thohir menyebut Miliano ditargetkan sudah bisa bermain untuk Timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday September mendatang. Dalam keterangannya, Erick Thohir memastikan dokumen naturalisasi Miliano telah lengkap dan ditandatangani Presiden. Kini berkas naturalisasi pemain FC Utrecht ini telah dikirim ke DPR untuk segera dibahas dalam rapat dengar pendapat. Pemerintah dan alhamdulillah tadi malam Pak Mensesnek menginfokan bahwa Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto sudah menandatangani. Dan mudah-mudahan ya minggu depan ada rapat bersama Komisi 10-12 dan didukung oleh pimpinan DPR, Bu Puan dan Pak Dasko. Mudah-mudahan Milano bisa ikut uji coba pada pertandingan Timnas melawan Kuwait dan Lebanon pada bulan September di Surabaya. Selain Miliano, calon pemain naturalisasi lainnya, Mauro Zylstra hari Jumat ini diketahui telah berada di Jakarta untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Pemain keturunan Bandung ini diproyeksikan akan memperkuat skuad Timnas Indonesia U23 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar awal September mendatang. Bergabungnya Mauro diharapkan akan menambah kekuatan lini depan dari tim asuhan pelatih Gerard van den Berg. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pesawat tempur Israel kembali membombardir sebuah kamp pengungsi di Deir al-Bala, Gaza, Palestina. Inilah detik-detik serangan udara Israel yang kembali mengguncang Gaza Tengah. Akibat ledakan besar bom ini membuat warga Gaza Palestina yang mengungsi di kamp Deir al-Bala panik dan menyelamatkan diri. Serangan udara Israel ini akibatkan 200 keluarga yang mengungsi di kamp pengungsian Deir al-Bala kehilangan tempat tinggal. Sementara itu di kawasan Sheikh Radwan, Gaza, Palestina, sebuah drone milik Zionis Israel terekam kamera ponsel milik warga Gaza saat menjatuhkan bom ke rumah-rumah warga. Pejuang Palestina melakukan penyergapan yang menargetkan kendaraan militer Israel. Mereka menggunakan bahan peledak dan peluru anti-tank untuk menyerang pasukan Israel. Brigade Al-Quds bekerjasama dengan Brigade Al-Qassam melakukan penyergapan yang menargetkan kendaraan militer Zionis Israel. Penyergapan tersebut dilakukan di timur distrik Al-Sujaya di kota Gaza, Palestina. Brigade Al-Quds pun merilis rekaman detik-detik penyergapan yang mereka lakukan terhadap pasukan militer Israel.
Mereka menargetkan kendaraan militer Israel dengan menggunakan bahan peledak dan peluru anti-tank. Mereka mengubur bahan peledak di jalan-jalan yang dilalui oleh kendaraan militer Israel. Penyerangan ini dilakukan di tengah memanasnya situasi di Gaza, di mana Israel mulai melakukan langkah awal untuk mengambil alih kota Gaza. Miris kasus kelaparan akut di Palestina berdampak dengan sindrom kelumpuhan dan cacat genetik. Sementara itu rumah sakit masih bergulat dengan krisis obat-obatan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini, temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan Gede Satria akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herjuno Syaputra pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Satu persatu anak-anak Gaza mulai terkena sindrom lumpuh layu atau akut falasit paralis. Berdasarkan catatan di Rumah Sakit Nasser Khan Younis, lonjakan kasus ini semakin tinggi. Penyakit ini bermula dari tungkai bawah, kemudian menyebar ke tungkai atas dan otot dada. Hal ini sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan kelumpuhan pada pernafasan. Sementara itu, pihak rumah sakit masih bergelut dengan krisis stok obat-obatan. تم أخذ عينات من البراز من هؤلاء الأطفال وإرسالها إلى داخل الخط الأخضر وإلى الأردن. تبين وجود فيروس يسمى انتروفيروس وتبين وجود بكتيريا تسمى كامبيلوباكتر جيجيناي. وهذه البكتيريا وهذه الفيروسات أتت من تلوث مياه الشرب الخاصة بهؤلاء الأطفال بمياه الصرف الصحي، مما يعني أن تدمير منظومة الصرف الصحي في قطاع غزة وانعدام الأمن الغذائي والأمن المائي لدى المواطنين في أماكن النزوح هو السبب الرئيسي في الإصابة في هذا المرض الخطير. Otoritas setempat melaporkan dalam 24 jam terakhir tercatat 269 kematian tambahan akibat kelaparan dan kekurangan gizi. Total kematian termasuk anak-anak. Saat ini blokade jalur bantuan kemanusiaan dibuka, tetapi obat-obatan dan makanan yang kaya gizi justru masih belum bisa memasuki kawasan Gaza.